Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ine dengan stambuk F1C1191035. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan jawaban dari UAS Biokimia 1. Untuk materi yang pertama yaitu lemak tubuh atau pangan. Asam lemak omega. Nah, asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang umumnya alifatik. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, asam lemak dibagi atas 4, yaitu asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid yang memiliki 4-6 atom karbon, asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acid yang memiliki 7-12 atom karbon, asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid yang memiliki 13-20 atom karbon, dan yang keempat yaitu asam lemak rantai panjang sekali atau very long chain fatty acid yang memiliki 21-26 atom karbon. Nah, berdasarkan jumlah ikatan rangkap asam lemak ini dibagi atas 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lemak jenuh. Nah, lemak jenuh adalah struktur lemak dengan hidrokarbon ikatan tunggal yang memiliki bahaya bagi tubuh. Nah, mengapa berbahaya? Karena dapat melekat sekaligus mengumpal dan mengganggu sistem peredaran darah. Adapun contoh dari asam lemak jenuh ini yaitu asam laurat, asam miristat, asam palmiat, dan asam stearat. Nah, berikut ini merupakan struktur dari lemak jenuh. Lemak jenuh sendiri banyak dijumpai pada lemak hewani, seperti pada keju, pada mentega, pada daging sapi, dan daging ayam. Lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah struktur lemak dengan hidrokarbon dengan satu atau lebih ikatan rangkap atau ganda, dan asam lemak ini menguntungkan bagi tubuh. Nah, contoh asam lemak tak jenuh ini yaitu asam oleat, asam arachidonat, dan asam linoleat. Asam lemak tak jenuh ini dikategorikan dalam kelompok omega 3 dan omega 6. Asam lemak jenuh sering kita temui dalam lemak nabati seperti pada buah alpukat, pada kacang-kacangan, pada minyak nabati, serta pada sayur-sayuran. Ada 2 jenis dari lemak tak jenuh yaitu monounsaturated fatty acid dengan struktur seperti ini. Yang kedua, polyunsaturated fatty acid dengan struktur seperti ini. Lemak trigliserida. Nah, trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir dalam darah manusia, berfungsi untuk menyimpan kalori serta menyediakan energi bagi tubuh. Lemak ini dihasilkan dari sumber energi lainnya yaitu karbohidrat dan dari pencernaan lemak yang dapat dalam makanan. Struktur dari lemak trigliserida yaitu sebagai berikut. Selanjutnya lemak gliserol. Nah, gliserol adalah
sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida dengan struktur seperti ini. Gliserofosfolipid. Gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Nah, secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau C18 pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 atau C20 pada Z gliserol. Nah, berikut strukturnya. Selanjutnya, sphingolipid. Sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan dua ekor non-polar. Nah, perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik atau fosfodiester. Kekuatan molekul asam lemak terikat dengan gugus amida atau NH2- pada sphingosine, maka akan membentuk molekul ceramida. Nah, berikut struktur dari sphingofosfolipid. Selanjutnya yaitu lemak ikan merupakan lemak tak jenuh, sedangkan lemak sawit dan sapi termasuk dalam lemak jenuh. Lemak ikan sendiri memiliki keunggulan yaitu kaya akan protein, mineral, dan lemak sehat. Selain itu, ikan juga mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin K yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Keunggulan dari lemak sapi yaitu mengandung semua asam amino esensial dan disebut sebagai protein lengkap. Nah, konsumsi daging sapi ini dapat menurunkan risiko sarkopenia atau hilangnya massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Lemak sapi sendiri memiliki keunggulan yaitu mengandung 20% vitamin A, antioksidan tokoferol, dan tokotrienol. Minyak sawit juga mengandung minyak jenuh dan tak jenuh, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Untuk materi yang kedua yaitu hormon. Fungsi hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh, berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Penggolongan hormon pada manusia yang pertama, hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Yang kedua yaitu testosteron. Nah, hormon testosteron ini diproduksi di testis, berfungsi sebagai hormon seks pada pria. Hormon ini merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot dan kekuatan, serta peningkatan kepadatan tulang. Yang ketiga yaitu progesteron. Nah, hormon progesteron ini diproduksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta saat hamil.
Hormon ini berfungsi untuk menaikkan faktor pertumbuhan epidermal, meningkatkan temperatur inti selama ovulasi, mengurangi kejang dan rileks otot polos, atau memperluas saluran pernapasan dan mengatur lendir, antiinflamasi, mengurangi kandungan empedu kegiatan kandungan empedu, normalisasi darah, dan pembekuan pembuluh darah. Hormon berikutnya yaitu hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini diproduksi di medula adrenal, memiliki fungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan ke otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekan sistem kekebalan. Gastrin. Nah, hormon ini diproduksi di duodenum atau usus 12 jari, berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. Kelebihan gastrin dapat menyebabkan penyakit gastrinoma, yaitu tumor jinak. Melatonin. Nah, melatonin ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Selanjutnya, penggolongan hormon pada tanaman. Yang pertama, auksin. Auksin merupakan hormon yang memacu perpanjangan sel yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Konsentrasi auksin lebih banyak terdapat pada daerah yang tidak terkena cahaya. Bagi tanaman, khususnya batang, yang tidak terkena cahaya akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bagian lain yang terkena cahaya matahari akibat adanya hormon auksin ini. Yang kedua yaitu sitokinin. Nah, sitokinin ini merupakan hormon yang berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sitokinin juga mempengaruhi dominansi pucuk, pertumbuhan kuncup tepi, serta penuaan daun. Etilen. Etilen adalah hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Nah, hormon ini berada pada buah juga daun yang mengalami penuaan. Asam absisat. Nah, asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau inhibitor, yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Asam absisat dapat ditemukan pada daun, batang, akar, serta buah biji. Hormon giberelin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemanjangan pada batang. Cara kerja asam absisat yaitu merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air, menjaga dormansi, dan umumnya terdapat di daun, batang, akar, buah berwarna hijau. Pengangkutan hormon asam absisat ini bisa berlangsung baik di xilem maupun phloem, dan arah pergerakannya bisa naik atau turun. Transformasi asam absisat dari phloem menuju ke daun dirangsang dengan salinitas atau keragaman tinggi. Nah, pada tumbuhan tertentu ada perbedaan transportasi asam absisat dalam siklus hidupnya. Daun muda membutuhkan asam absisat dari xilem dan phloem, sementara daun dewasa merupakan sumber dari asam absisat dan bekerja dan dapat ditransport keluar daun. Hormon absisat. Fungsi dari hormon absisat sendiri yaitu dapat dihasilkan dari terjadinya proses metabolisme tanaman saat berkembang. Nah, hormon absisat ini memiliki fungsi dalam proses terjadinya penuaan daun.
Hormon absisa juga dapat memicu dormansi biji serta menjaga tunas agar bisa berkecambah pada musim yang telah direncanakan. Fungsi lain dari hormon absisat yaitu mempertahankan hidup tanaman dalam situasi yang ekstrim. Berikut merupakan struktur dari hormon asam absisat. Hormon asam absisat maupun hormon-hormon lain yang ada pada tumbuhan dihasilkan dari jaringan non-spesifik. Dengan kata lain, dihasilkan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu asam nukleat. Yang pertama, nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas basa nitrogen, gula, dan gugus fosfat. Basa nitrogen penyusunnya bisa berupa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, atau pirimidin yang terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Sedangkan gula penyusunnya bisa berupa deoksiribosa maupun ribosa. Nah, berikut ini merupakan struktur dari nukleotida. Selanjutnya, nukleosida. Nukleosida adalah nukleobase yang melekat pada molekul gula, biasanya gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa. Keterkaitan ini disebut sebagai ikatan beta-glikosidik. Ciri penting nukleosida adalah jika nukleosida berikatan dengan gugus fosfat, akhirnya menjadi nukleotida atau nukleosida monofosfat yang merupakan unit dasar asam nukleat. Nah, berikut ini merupakan struktur dari nukleosida. Ribosa. Ribosa adalah sebuah aldopentosa yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk sebuah gugus aldehida dalam bentuk linearnya. Nah, ini merupakan struktur dari ribosa. Selanjutnya, deoksiribosa. Nah, deoksiribosa ini adalah monosakarida yang berasal dari gula ribosa dengan hilangnya atom oksigen. Ini merupakan struktur dari deoksiribosa. Dapat dilihat perbedaannya di mana pada deoksiribosa dikatakan hilang atom oksigen, sedangkan pada ribosa terdapat atom oksigen. Basa purin merupakan basa nitrogen dalam RNA dan DNA yang memiliki struktur seperti cincin heterosiklik. Strukturnya yaitu seperti ini. Nah, basa purin dapat berupa adenin maupun guanin. Nah, basa pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang menyerupai piridina dan benzena yang terdiri dari 2 atom nitrogen pada posisi pertama dan ketiga dari cincin 6 anggota dan 1 cincin karbon nitrogen. Nah, berikut ini merupakan struktur dari basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. DNA atau biasa disebut deoksiribonukleik acid atau biasa juga disebut dengan asam deoksiribonukleat merupakan pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang, dan untuk hidup. Nah, DNA sendiri terdiri dari 2 utas benang polinukleotida. Bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau disebut dengan double helix. Nah, struktur DNA ini ditemukan oleh James Weston dari dan Francis Crick dari foto sinar X. Selanjutnya yaitu RNA. Asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal terbentuk dari proses transkripsi DNA. RNA terdiri dari 1 utas benang polinukleotida yang terbagi menjadi gugusan gula ribosa
gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. Nah, ini merupakan perbedaan DNA dan RNA, di mana yang pertama yaitu untuk pembeda yang pertama letak. Nah, letak DNA di inti sel, sedangkan RNA dapat di inti sel, sitoplasma maupun di ribosom. Nah, pembeda yang kedua yaitu dilihat dari bentuknya. Pada DNA berbentuk pita spiral ganda atau biasa disebut double helix, sedangkan pada RNA berbentuk pita tunggal atau biasa disebut single helix. Nah, pembeda yang ketiga yaitu komponen gulanya. Pada DNA, deoksiribosa sangat panjang. Pada komponen gula DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA yaitu ribosa. Selanjutnya ukuran DNA lebih panjang dari RNA. Nah, basa nitrogen pada DNA purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, purinnya sama adenin dan guanin, sedangkan yang membedakan pada pirimidin, yaitu pada RNA, sitosin dan urasil. Untuk kadarnya, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan pada RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nah, fungsi dari DNA sendiri mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan pada RNA berfungsi sebagai sintesis protein. Nah, ini merupakan gambar perbedaan struktur DNA dan RNA, di mana DNA berbentuk double helix, sedangkan pada RNA hanya memiliki satu rantai kompleks gula fosfat. Untuk materi yang keempat yaitu enzim. Hipotesis enzim dengan yang pertama, hipotesis enzim dengan substrat. Nah, ada dua hipotesis tentang enzim dengan substrat. Teori yang pertama yaitu teori Locke and Kay. Nah, teori ini dicetuskan oleh Emil Fischer. Dalam teori ini, enzim diibaratkan sebagai lubang kunci dan senyawa yang beraksi adalah kuncinya atau key. Nah, hanya kunci yang berbentuk tepat atau senyawa yang tepat yang bisa pas masuk ke lubang kunci. Senyawa berbentuk atau ukuran tidak tepat tidak akan bisa melekat dengan enzim, sehingga hanya senyawa tertentu yang bisa dibantu reaksinya oleh enzim. Nah, ini merupakan gambaran dari teori ini, di mana enzim di sini diibaratkan sebagai log dan substrat diibaratkan sebagai K, sedangkan lubang kuncinya diibaratkan sebagai sisi aktif dari enzim. Nah, hipotesis yang kedua yaitu induksi fit. Nah, ini diajukan pada tahun 1958 oleh Kosland. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir dari enzim. Teori ini beranggapan bahwa sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Senyawa yang bisa mengubah sisi aktif adalah jumlah yang tidak terlalu banyak akan bisa mengalami reaksi yang dikatalis oleh enzim. Nah, ini merupakan gambar dari hipotesis induksi fit, di mana enzim diibaratkan seperti ini. Nah, mengapa enzim dapat mempercepat reaksi? Nah,
Senyawa awal yang bereaksi dengan enzim disebut dengan substrat, di mana substrat ini akan mengubah menjadi produk. Nah, enzim mampu mempercepat terjadinya suatu reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan sehingga reaksi pun dapat terjadi dengan cepat. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu yang pertama suhu. Nah, enzim bekerja baik pada suhu optimum. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu yang rendah, molekul enzim dan substrat bergerak perlahan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai reaksi. Hal ini terjadi karena energi kinetik yang rendah sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrakan. Beberapa enzim bahkan tidak aktif jika suhu terlalu rendah. Sedangkan pada suhu yang tinggi, enzim dan molekul substrat memperoleh energi kinetik lebih besar sehingga kerja enzim maksimum. Faktor yang kedua yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu pH atau derajat keasaman. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum dan enzim berkisar antara 6-8, namun terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh yaitu enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Nah, ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzimatik berbanding lurus, artinya laju reaksi enzimatik akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Faktor selanjutnya yaitu aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya yaitu logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. Faktor selanjutnya yaitu inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Senyawa ini menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Tata nama enzim. Tata nama enzim telah diresmikan menurut persetujuan internasional dengan bantuan Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry. Untuk menamakan enzim digunakan akhiran AC dan ini hanya digunakan bagi enzim tunggal, misalnya suksinat hidrogenase. Untuk penamaan satu kompleks yang terdiri dari beberapa enzim berdasarkan reaksi keseluruhan yang dikatalis olehnya, digunakan kata sistem, misalnya sistem suksinat, oksidase yang mengkatalis oksidasi asam suksinat oleh oksigen dalam beberapa langkah dan oleh beberapa enzim. Klasifikasi hanya diperuntukkan bagi enzim-enzim tunggal dan bukan sistem enzim. Nah, pemberian nama enzim dilakukan dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan substrat ditambah dengan akhiran AC sebagai contoh pada tabel berikut, mana substrat protein diubah nama enzimnya menjadi proteinase, substrat lipid menjadi enzim lipase, dan maltosa menjadi maltase. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan tipe reaksinya ditambah dengan akhiran AC. Seperti reduksi, reduktase, oksidasi jadi oksidase, pelepasan CO2 menjadi dekarboksilase,
pelepasan hidrogen menjadi dehidrogenase. Biokatalisator. Nah, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dan melibatkan enzim sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator adalah zat yang berfungsi mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam metabolisme. Koenzim adalah sebuah zat yang bekerja dengan enzim untuk memulai atau membantu fungsi enzim. Koenzim ini tidak berfungsi sendiri dan membutuhkan kehadiran enzim. Selanjutnya itu kofaktor. Kofaktor merupakan bahan kimia yang membantu atau molekul atau ion yang terikat enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Sebagian besar enzim membutuhkan kofaktor untuk mengarahkan aktivitas mereka, sedangkan beberapa enzim mungkin tidak membutuhkan mereka. Sebuah enzim tanpa kofaktor yang disebut apoenzim, yang ketika apoenzim bersama-sama dengan kofaktor, ia dikenal sebagai holoenzim. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sebagai contoh, sianida bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin dalam rantai respirasi terakhir. Penghambatan inhibitor kompetitif bersifat sementara dan dapat diatasi dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim, sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat yang dapat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Penghambatan inhibitor non-kompetitif bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Aktivator merupakan zat yang dapat mengaktifkan dan meningkatkan kerja enzim. Contohnya ion klorida yang dapat mengaktifkan kerja enzim amilase. Aktivator sendiri termasuk ke dalam kofaktor enzim. Selanjutnya itu inhibitor non-kompetitif. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Sebagai contoh, substrat yang tidak dapat menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya. Selanjutnya, sisi katalik enzim. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai katalis. Pada sisi ini, terdapat gugus prostatik yang diduga berfungsi sebagai zat elektrofilik sehingga dapat mengkatalis reaksi yang diinginkan. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim yang spesifik pula. Nah, untuk soal yang nomor 6, jawabannya seperti ini. Yang pertama itu tanpa inhibitor, kemudian inhibitor A merupakan inhibitor kompetitif. Dan selanjutnya inhibitor B. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan dan terima kasih.